Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri, NIM 19032110082. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil dari mini riset yang saya lakukan, yaitu analisis komoditas padi, analisis pasar komoditas padi pada pasar Benjeng, Kabupaten Gresik. Langsung saja, yang pertama yaitu analisis tata niaga komoditas padi. Yang pertama ada pendekatan komoditas dan pendekatan fungsi. Pendekatan komoditas. Pada pemasaran di pasar Benjeng, gabah atau padi yang dipasarkan merupakan padi hasil dari panen petani desa yang masih bagus dan baik untuk dikonsumsi menjadi beras. Kisaran harga padi basah pada pasar Benjeng yaitu berkisar antara 4.000 per kilogram. Harga ini termasuk relatif standar. Yang kedua yaitu pendekatan fungsi. Ada 3, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran yaitu berupa penjualan dan pembelian. Dalam fungsi pertukaran ada perpindahan lokasi pada komoditas padi. Yang kedua yaitu fungsi fisik. Dalam fungsi fisik pada komoditas padi yang dilakukan oleh lembaga pemasaran itu meliputi pengangkutan dan penyimpanan karena jumlah pasokannya yang relatif banyak. Yang ketiga yaitu fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas ini berupa proses pemasaran padi, yaitu fasilitas yang digunakan seperti fasilitas infrastruktur berupa jalan untuk proses distribusi yang baik agar dapat mempermudah proses distribusi hingga sampai kepada konsumen. Yang kedua yaitu ada analisis struktur pasar atau market struktur. Di sini menggunakan analisis market share, di mana nilai market share tengkulak atau pedagang besar di pasar tersebut dapat dilihat dari rata-rata market share konsentrasi, di mana dari kelima responden tengkulak dan pedagang besar memiliki volume pembelian hampir sama, yang artinya tidak ada hasil yang terlalu menonjol dari kelimanya. Hal itu menunjukkan bahwa struktur pasar mengarah pada struktur pasar persaingan murni ataupun pasar persaingan sempurna. Yang ketiga yaitu analisis perilaku pasar. Di sini lembaga pemasaran dilakukan oleh beberapa saluran pemasaran. Ada 3 saluran pemasaran. Yang pertama yaitu saluran 1 dari petani ke penggilingan atau pedagang besar, kemudian ke konsumen. Yang kedua ada saluran 2 yaitu dari petani ke tengkulak, ke penggilingan atau pedagang besar, dan kemudian ke konsumen akhir. Yang ketiga yaitu dari saluran 3 dari petani ke tengkulak, ke penggilingan atau pedagang besar, ke agen penjual, kemudian ke pengecer, dan ke konsumen akhir. Berdasarkan saluran pemasaran yang ada, saluran pemasaran yang lebih efisien adalah saluran pemasaran ke-1, karena petani dapat menjual produk pertaniannya dengan saluran pemasaran yang lebih pendek, sehingga akan memotong biaya dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang keempat yaitu analisis kinerja pasar atau market performance. Market performance pada komoditas padi membahas mengenai analisis margin pemasaran dan farmer share. Adapun perhitungan margin di setiap saluran pemasaran yaitu saluran pemasaran 1 yang pertama ada penggilingan atau pedagang besar dengan harga beli rata-rata dari petani 4.200 per kilogram, dengan harga jual rata-rata ke konsumen yaitu 6.100 per kilogram dengan total margin 1.900. Pada saluran pemasaran 2 ada tengkulak dan penggilingan atau pedagang besar dengan total margin
keduanya yaitu 4.000. Dan yang ketiga ada saluran pemasaran 3. Di situ yang pertama ada tengkulak, ada pedagang besar atau penggilingan, ada agen penjual, ada pengecer, dan dengan total margin dari keempat tersebut yaitu 4.700. Besarnya farmer share pada saluran 1 yaitu 68,85%, pada saluran 2 yaitu 50%, dan pada saluran 3 yaitu 45,35%. Dengan saluran 1 menunjukkan persentase yang paling banyak, bahwasanya merupakan saluran yang paling efisien. Hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik walhidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.